Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sebelum lanjut ke materi, teman-teman, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Dedi Septrianto, Sarjana Pendidikan. Saya CGP Angkatan 11, kelas 232A. Saya pengampu mapel bahasa Inggris. Tempat mengajar saya di SMK Negeri 1 Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Tugas kali ini adalah demonstrasi kontekstual yang berakar pada seorang tokoh pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Beliau memberikan beberapa pemikiran yang bisa memajukan pendidikan di Indonesia. Salah satu pemikiran beliau adalah pendidikan yang berpihak pada murid. Di slide ini kita akan memahami tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, beliau mengatakan menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini memang fokus beliau memang kodrat dan anak ya, untuk mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya, seperti itu. Di slide ini kita akan belajar 4 hal yang harus dilakukan oleh guru. Yang pertama, guru harus memahami karakter murid. Yang kedua, guru harus memahami tujuan pembelajaran. Yang ketiga, guru harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Yang keempat, guru harus berpihak pada murid. Itu semua memang yang wajib dilakukan oleh seorang guru. Setelah kita mempelajari 4 hal yang harus dilakukan oleh guru, di slide ini kita akan mempelajari 2 hal yang wajib dimiliki murid. Yang pertama, memiliki kemampuan di bidang pengetahuan atau intelektual. Di sini memang part yang sangat penting juga karena murid harus selalu belajar dan menambah ilmu pengetahuan mereka. Yang kedua, memiliki budi pekerti yang luhur. Selain pengetahuan, budi pekerti adalah part yang sangat penting juga untuk membuat balancing atau keseimbangan seorang murid antara pengetahuan dan budi pekertinya untuk menjadi generasi yang bagus secara pengetahuan dan bagus secara akhlaknya. Selanjutnya di slide ini kita akan mempelajari semboyan Ki Hajar Dewantara tentang peran guru sebagai pendidik. Yang pertama, ing ngarsa sung tulodo. Di sini menjelaskan guru harus bisa memberi contoh dan panutan kepada anak didiknya. Yang kedua, ing matya mangun karso. Guru harus bisa membangkitkan semangat dan kemauan diri pada murid untuk terus belajar dan melakukan inovasi. Yang kedua, tuturi handayani. Guru harus memberikan dorongan, motivasi atau arahan kepada anak didiknya. 3 rangkaian ini harus dimiliki seorang guru agar menjadi guru yang hebat untuk generasi kita. Pendidikan yang berpihak pada murid, di sini ada 3 bagian ya Bapak Ibu. Yang pertama, berikan kemerdekaan dalam belajar. Di sini guru harus memberikan kemerdekaan pada muridnya untuk belajar sesuai dengan bakat dan minatnya yang berpihak pada murid. Yang kedua, guru memfasilitasi murid untuk berpikir kreatif dan inovatif. Karena kalau kita hanya satu saja monoton gitu ya, pembelajaran monoton membuat anak-anak tidak berpikir kreatif dan tidak ada inovasi, karena gitu-gitu aja pasti banyak dapat masukan dari anak-anak, Pak kok bosen seperti itu, atau Bu kok bosen gitu ya. Yang ketiga, sesuaikan perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Ini sangat penting juga, salah satunya dengan kita menggunakan kuisis, itu sangat penting. Itu salah satu teknologi yang bisa berpihak pada murid. Selanjutnya yang sering terjadi di pembelajaran Indonesia, salah satunya adalah teacher center. Murid tidak memiliki kemerdekaan yang penuh untuk dapat mengembangkan potensinya. Itu adalah salah satu kekurangan dari teacher center, dan faktanya banyak dilakukan di negara kita. Selanjutnya, solusi untuk mengatasi teacher center. Alhamdulillah di sekolah tempat saya mengajar sudah mempunyai ekstrakurikuler yang dapat menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Di sini ekstrakurikuler salah satu jawaban atau salah satu solusi ya Bapak Ibu. Kenapa biar tidak terpusat pada guru, tapi kita akan berpihak atau terpusat pada murid kita.
Di sekolah kami, SMK Pusat Keunggulan SMK Negeri 1 Plosokaten memiliki banyak ekstrakurikuler yang bisa meningkatkan pembelajaran atau bisa menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang pertama adalah pramuka, yang kedua adalah PMR, yang ketiga pencinta alam, yang keempat drum band, yang kelima bola voli, yang keenam sepak bola, yang ketujuh jujitsu, yang ke 8 PSHT, yang ke-9 baca tulis Al-Quran, yang ke-10 karya ilmiah remaja, yang 11 paduan suara, dan lain-lain. Masih banyak lagi ekstrakurikulernya Bapak Ibu. Memang sekolah kita memang pusat keunggulan dan di situ memang menciptakan atau menumbuhkan suasana pembelajaran yang berpihak pada murid. Mari Bapak Ibu semua teman-teman, kita simak profil sekolah, prestasi murid kami dari ekstrakurikuler dan berbagai macam lomba. SMK Negeri 1 Pelosok Klaten merupakan satu-satunya SMK kejuruan berbasis pertanian yang ada di Kabupaten Kediri. Terdapat 6 jurusan dan tentunya telah terakreditasi A. SMK Negeri 1 Pelosok Klaten juga mendapatkan predikat SMK Pusat Keunggulan selama 3 tahun berturut-turut dan juga telah bekerja sama dengan industri lokal maupun internasional serta memiliki prestasi-prestasi yang lainnya. Dari bidang kelompok teknologi peternakan, inilah sang peraih medal emas Ayum Nugrahanis, SMK Negeri 1 Pelosok Klaten, Provinsi Jawa Timur. SMKN 1 Pelosok Klaten, unggul dalam kreativitas, prima dalam pelayanan. Next, tantangan. Di sini ada 2 tantangan dalam mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Yang pertama, masih rendahnya motivasi murid dalam mengikuti program-program yang telah disediakan sekolah. Banyak ekstrakurikuler di sekolah kami dan mungkin tidak semua murid dari 1.500 itu mengikuti ekstrakurikuler karena mungkin malas atau bosan atau ikut-ikutan teman. Yang kedua, kemampuan guru yang masih belum menyeluruh dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Fakta di lapangan banyak guru yang malas atau kurang bersemangat untuk mengikuti pembelajaran, menambah ilmu, dan seperti itu. Next, solusi. Ada 3 solusi yang akan kita sediakan untuk di sekolah kita. Yang pertama adalah menggunakan model atau metode pembelajaran yang bervariatif agar murid lebih nyaman saat belajar di kelas. Yang kedua, guru mengikuti berbagai macam pelatihan, seminar, workshop untuk dapat mengembangkan keterampilan dan menguatkan pemahaman tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Di sini SMK Negeri 1 Pelosok Klaten mempunyai kombel ya, komunitas Merdeka Belajar. Namanya Kombel Malaka Merdeka Bergerak. Itu juga sudah berjalan secara webinar dan lain-lain, berbagi ilmu sangat keren. Salah satu yang motivasi saya untuk ikut guru penggerak. Yang ketiga, guru tidak boleh bosan memberikan contoh teladan yang baik pada murid. Guru memang digugu dan ditiru, maka dari itu harus memberikan tauladan yang baik kepada murid dan jangan bosan-bosan untuk berbuat baik. Oke, kata-kata terakhir, jadilah guru yang selalu menuntun, memberikan teladan dan memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih telah menonton video ini. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.